Ya. Ganti. Oke, mic-nya ditunggu dulu. Itu mic-nya Mbak Puan itu nggak bisa ngomong tuh. Ada yang nyabut tase kayaknya nih. Selamat datang di bumi terang ing galih untuk Presiden Akal Sehat. Saya Sujiono Bung Rocky, asli tumpah darah di Trenggalek. Insya Allah cukup mengena. Tadi sudah sedikit saya istilahkan menginspirasi Bung Rocky, karena dalam petualangan akal sehat saya sejak masih kuliah tahun 80 yang lalu, saya juga sudah ketemu dengan yang namanya Socrates, yang kesimpulannya saya tidak tahu apa-apa. Bung Rocky nanti oke. Karena itu Bung, kalau untuk bumi terang yang galih dalam konteks ini, kita ini hanya manusia ciptaan yang harus sadar keterbatasan akal sehat kita. Untuk konteks ini nanti saya siap tanda petik Bung, bertarung dengan Rocky Gerung akal sehatnya. Tapi saya tetap menyisipkan, kalau orang Trenggalek bilang Bung, petualangan akalmu belum apa-apa kalau kamu belum ketemu wong lumpuh ngideri jagat. Sehingga sampai pada kesimpulan Socrates. Nah, ini inspirasinya. Poinnya, saya sudah jadi guru hampir 40 tahun Bung. Untuk konteks pemberdayaan akal sehat, saya pengalaman di Trenggalek ini, saya kembali ke Trenggalek setelah sempat jadi dosen kira-kira 11 tahun. Tahun 2000 saya memperjuangkan pengembangan akal sehat itu Bung. Bahkan di lembaga pendidikan itu tidak segampang retorika. Bahkan di akhir saya sebelum purna Bang Rocky, aspirasinya anak-anak itu sempat saya kirimkan sampai ke level gubernur. Hampir 5 tahun belum diberi solusi. Dalam konteks Trenggalek, saya pesankan di semua level, kalau memang berani jadi pemimpin level apapun, dia harus teruji standar kompetensinya. Itu baku. Karena seperti guru misalnya Bung, yang bahkan dari menit ke menit sudah ada jadwal yang jelas, itu saja pelaksanaannya masih jauh. Mohon maaf Pak Sujiono, bisa mungkin kepada poin yang pengen disampaikan kepada Bung Rocky supaya... Poin yang ingin saya sampaikan, silakan. Dengan kehadiran Presiden Akal Sehat ini benar-benar berdampak konstruktif dan maujud. Mohon maaf, tidak sekedar retorika. Jadi kalau misalnya nanti akan misalnya Mas Ipin Macung lagi, kita uji betul seberapa kompeten. Dan saya sebagai salah satu yang asli kelahiran sini. Oke, kita sudah tangkap poinnya diri. Untuk Bung Sujiono, satu buah poin sudah disampaikan. Maaf, terima kasih. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan nanti ada follow up Bung Rocky. Oke, sekarang bergantian ke penanya yang ketiga yang di ujung atas sana. Kalau saya baca misalnya statistiknya, berapa rata-rata usia sekolah di Trenggalek? Berapa banyak tadi dia protes kemampuan naratif dari anak-anak muda Trenggalek untuk bahkan mendalilkan bahwa kita menolak tambang emas dengan argumen ABCD. Kalau tadi diminta misalnya, oh Anda menolak tambang emas sama, karena ada pilihan tambang emas atau jalur pendakian. Saya pengurus panjat tebing Indonesia, saya lebih memilih panjat tebing, jadi saya memilih jalur itu. Tapi bagi mereka yang membutuhkan kehidupan sehari-hari, bahkan untuk menjadi penambang liar, dia pasti memilih tambang itu. Nah di situ perlu argumentasi. Tapi argumentasi yang disebut argumentasi kalau ada duel naratif. Kita tidak lihat ada duel narasi yang bermutu. Bahkan di tingkat pusat. Semua talk show yang ada di Jakarta itu ya isinya omong-omong doang. Nggak ada poin di situ untuk bertengkar. Jadi saya kira biasakan untuk melatih diri bertengkar. Ini mahasiswa, kalau Anda lagi ngadapin dosen itu bertengkar dengan si dosen supaya terjadi dialectics. Supaya terjadi percakapan untuk menghasilkan jalan pikiran. Jadi kalau Ibu Insani lagi nerangin, kamu
Jangan ganggu-ganggu pada dia, menggeleng aja tuh. Menggeleng artinya ingin cari perkara dalam pikiran. Rektor bicara, geleng-geleng aja tuh. Sampai saudara tahu bahwa saudara harus mengangguk. Mengangguk itu tanda feodal tuh. Jadi jangan pernah mengangguk ketika Anda sedang belajar. Dosen yang baik, dia akan ajak mahasiswanya untuk bertengkar, bukan untuk menerima perintah. Itu dasarnya tuh. Ya sekali lagi itu terkait juga dengan tadi Pak Dukun, siapa namanya, Pak Yudiono. Dia bilang tadi jangan retorika aja, karena Sokrates ABCD. Lo Sokrates itu ahli retorika, Pak. Itu aja udah kecil. Tapi saya tahu yang dia maksud, bahwa selalu mesti ada sesuatu yang dihasilkan dari retorika, yaitu akibatnya harus menimbulkan keinginan rakyat untuk berproduksi. Itu namanya. Jadi kalau cuma retorika aja, itu sama dengan Pak Jokowi bicara soal IKN, isinya retorika. Nggak ada yang masuk ke IKN sebagai investasi. Kalau saya beretorika, memang tugas saya beretorika. Kan saya bukan pengambil kebijakan. Yang mestinya mengambil kebijakan justru yang berretorika. Ambil kebijakan kan kacau negara ini kan. Saya memilih untuk menjadi pengkritik kekuasaan, bukan pemberi solusi. Saya gaji menteri untuk mereka cari solusi. Tiba-tiba mereka tanya saya, solusinya apa? Ya berhenti, saudara. Jadi mesti ada kenekatan kita untuk mengatakan bahwa fungsi kritik itu tidak memerlukan solusi. Solusi itu bonus. Kalau saya kritik, saya kasih solusi, itu bonus aja. Tetapi harus ada aktivitas yang mengkritik kebijakan. Itu partai oposisi itu. Nah, oposisi ini yang tidak ada di Indonesia. Semua proposal publik harus melalui filter oposisi itu. Anda mau batu bara, Anda mau nikel, Anda mau segala macam, harus ada yang beroposisi supaya proposal itu datang secara persis. IKN tidak ada oposisi. Kenapa? Karena Pak Jokowi udah putuskan pindahkan IKN. Setelah itu dia bilang silahkan lakukan AMDAL. Lo mestinya AMDAL dulu baru putuskan. Kan itu masalahnya. Sekarang ada problem, apakah IKN akan laju? Tidak, akan mangkrak itu. Kenapa Prabowo akan pakai uang untuk membeli tempe dari Trenggalek untuk makan siangnya bergizi itu, bukan untuk membiayai IKN. Jadi poin itu yang kita inginkan. Jadi kita promosikan pikiran supaya kita menghasilkan Trenggalek yang berpikir. Anda bisa pilih. Kalau Anda tidak berpikir, Anda berubah jadi tergolek, bukan Trenggalek.